Baiklah teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya dan digerakkannya hati teman-teman sekalian untuk hadir pada Zoom meeting kita, webinar sederhana mengenai budaya positif, yaitu aksi nyata saya dalam kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak pada angkatan 8 Kabupaten Musirawas. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman, rekan-rekan sejawat sekalian yang sudah sudi hadir untuk mengikuti kegiatan ini, yang harusnya istirahat bersantai tetapi terpaksa harus mengikuti kegiatan ini demi menyukseskan kegiatan bersama, khususnya kegiatan saya sebagai calon guru penggerak. Saya doakan nanti ke depan semoga teman-teman yang ingin ikut kegiatan guru penggerak akan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja karena tidak banyak waktu yang kita punya, khususnya untuk kita yang saya menggunakan Zoom meeting di sini. Menggunakan Zoom gratis, jadi tidak bisa berpanjang-panjang. Langsung saja, hari ini saya teman-teman akan mempresentasikan sedikit suatu budaya positif bagi kita bagi kita guru, untuk teman-teman agar bisa mungkin diimplementasikan juga di sekolah, yaitu tentang budaya positif kepada lingkungan sekolah, budaya positif terhadap teman-teman, rekan kerja, dan juga siswa. Baiklah, langsung saja ke presentasi. Boleh terlihat teman-teman? Masih Putri, Oke, udah jalan ya. Oke, baiklah. Yang akan saya jelaskan pada pertemuan kita hari ini yaitu mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya menggunakan PPT yang dibuat oleh Ibu Heriana, CGP Angkatan 7. Untuk konsep inti budaya positif, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini ke-8 konsep ini akan sedikit banyak akan saya jelaskan kurang lebih 30 menit ke depan. Baiklah, langsung saja. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pada kurikulum Merdeka, teman-teman, tidak kita temukan di kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013, kita hanya menemukan seperti yang kita sering lakukan pada awal pembelajaran, yaitu tepuk PPK. Itu sama saja sebenarnya dengan karakter, cuman ada sedikit perbedaan pada paradigma baru mengenai profil pelajar Pancasila, di mana pada pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini pada gambar ke-6 bagian pada profil pelajar Pancasila, di sini ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian mandiri juga kita sudah kita temukan di PPK
pada kurikulum 2013 yang lalu, kemudian yang tidak kita temukan, yang tidak disebutkan sebenarnya. Padahal kalau pada kurikulum 2013 juga ada critical thinking atau bernalar kritis. Kemudian kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kebinekaan global tadi sempat kita pelajari bersama Bapak Ibu pada WKB PPG tadi, bahwa memang kebinekaan sekarang sedang kita galakkan kembali, karena mungkin dengan sedikit banyaknya ada sedikit perseteruan mengenai sara, agama, ras, suku, dan budaya yang mengakibatkan ada sedikit perpecahan pada masyarakat. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita kembali ke di sini miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Jadi teori kontrol pertama pada sebelum kita mengenal paradigma baru di sini, kita ada ilusi guru mengontrol murid. Artinya di sini pembelajaran itu tidak berpihak kepada murid. Semuanya bergantung kepada guru. Guru sebagai pusat kontrol atau guru sebagai patokan utama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian di sini ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, memang kita temukan pada pembelajaran di masa lalu bahwa memang kita lebih cenderung bukan segan, tetapi takut akan peraturan, takut akan suatu melakukan kesalahan, dan takut akan beberapa kegiatan pembelajaran yang takut kalau kita tidak bisa mengikuti pembelajaran tersebut, sehingga terjadilah pembatasan kreativitas. Kemudian siswa juga tidak terpacu untuk bernalar kritis dalam kegiatan pembelajaran. Mohon maaf Bapak Ibu, sebelumnya saya mau mengecek dulu ini terekam atau tidak, takutnya nanti sudah panjang tidak terekam. Bapak Ibu mendengarkan apa yang saya sampaikan? Oke. Ya, bentar. Saya masuk dulu ke bagian Zoom. Takutnya Bu sudah panjang, kali lebar, kali tinggi, saya semuanya tidak terekam. Oke, masuk sepertinya. Oke, selamat datang pada teman-teman yang baru hadir. Terima kasih sudah menyempatkan untuk hadir pada kegiatan webinar sederhana ini. Baiklah, kita lanjut. Di sini setelah miskonsepsi tentang teori kontrol, nanti akan saya jelaskan. Sih mungkin Bapak Ibu bingung apa sih maksud teori kontrol. Nah, di sini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi stimulus respon itu yang pertama ada realitas kita atau realitas kebutuhan kita sama. Padahal pada teori kontrol di mana kebutuhan kita itu berbeda-beda. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita tidak bisa mengontrol orang untuk memahami atau harus sama pandangannya tentang kita terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap orang mempunyai alasan untuk melakukan sesuatu. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, dan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pada stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian pada teori kontrol, di sini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Nah, jadi seperti kita penerapan pada kurikulum sebelumnya atau yang lalu-lalu, kita juga sudah mengalami Bapak Ibu, pada zaman dahulu itu ada perankingan kan. Jadi dimana pada saat kita perankingan itu pasti merasakan jika tidak ranking 1, 2, 3,
itu merasa kita gagal dalam pembelajaran. Nah, pada teori kontrol tidak ada kata menang kalah, di mana kita memiliki posisi sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan usaha kita. Baiklah, di sini model berpikir menang-menang. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya jelaskan juga disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplin juga. Disiplin yang artinya belajar yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi jika seseorang meyakini bahwa disiplin itu artinya dia bertanggung jawab, saya harus bertanggung jawab pada sesuatu, saya harus bertanggung jawab pada apa yang saya pegang saat ini, itu termasuk pada keyakinannya bahwa dia harus menjaga atau bertanggung jawab pada apa yang ia emban saat ini. Pada disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa penghargaan atau reward atau ancaman dan juga hukuman. Nah, jadi begini Bapak Ibu, pada disiplin positif mungkin kita sama-sama, termasuk saya juga, selama ini pada saat kegiatan pembelajaran selalu mengiming-imingi jika anak mampu mengerjakan sesuatu, kita selalu mengiming-imingi, wah gini ya, nanti kamu kalau bisa mengerjakan ini ibu kasih ini. Nah, seharusnya tidak. Ataupun kebalikannya, jika anak-anak misalnya, ayo anak-anak, kalau kalian nggak ngerjain ini nanti dapat hukuman ini, kalau kamu nanti tegak berdiri di kelas, depan kelas seperti ini dan sebagainya. Nah, itu adalah bukan masuk pada disiplin positif. Yang diminta kita di sini, kita meluruskan lagi kata disiplin tadi untuk mengarah pada disiplin yang positif, bahwa anak-anak atau peserta didik dapat melakukan kedisiplinan tersebut tapi berdasarkan keyakinan yang kita buat atau kita kesepakati bersama di awal kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, mohon maaf agak ngebut Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan dalam institusi atau organisasi. Nah, dalam hal ini kita sebagai seorang guru, artinya kita institusinya sebagai dalam sekolah, dalam suatu jenjang satuan pendidikan. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Di dalamnya tadi sudah dijelaskan ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian ada di sana Ibo Primary Years Program atau disebut dengan PYP. Di dalamnya terdapat toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai sampai pada komitmen, dan keterampilan hidup atau life skill. Nah, hal-hal ini seperti life skill yang di dalamnya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ketiga contoh nilai kebajikan yang di dalam institusi ini itu bisa juga kita masukkan ke Bapak Ibu untuk sebagai salah satu dasar untuk membuat suatu keyakinan kelas. Seperti itu Bapak Ibu. Artinya seperti contoh, nanti di awal kelas kita membuat keyakinan kelas. Oke anak-anak, bagi teman-temannya yang terlambat kita kasih toleransi waktu 3 menit atau 5 menit dari sekarang, dari jam awal masuk. Misal 7.15, artinya kita beri toleransi waktu sampai 7.20 saja ya. Nah, terlepas dari itu artinya dia akan menerima konsekuensi dari keterlambatannya. Seperti konsekuensinya mungkin dia akan tidak dapat pembelajaran dari awal dan sebagainya. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan untuk pembuatan atau membuat keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu banyak Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Seperti itu. Jadi kita memiliki semua manusia itu pasti memiliki kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar itu terdiri dari sini saya ada 5 kebutuhan dasar manusia berdasarkan pada pembelajaran profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, lalu penguasaan dan kebebasan serta kesenangan.
Nah, kalau bertahan hidup Bapak Ibu, jelas kita pasti ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan di dalamnya ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah, hal ini sangat pasti kita temukan di sekolah. Jika anak merasa mungkin tidak diterima di kelas, dia sering dibully, dia mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari itu guru, lingkungan sekolah, teman-temannya, mungkin mereka akan tidak nyaman berada di sekolah, dan itu artinya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian pada yang ketiga ada penguasaan, di mana penguasaan ini adalah kembali kepada dirinya. Sama tadi seperti kita bahas Bapak Ibu, ada identitas diri, di mana kita membangun identitas itu untuk membangun image kita. Di sana ada harga diri, keinginan untuk dianggap, kemudian memimpin, ada prestasi, diakui dan didengar apa yang dia sampaikan. Lalu yang keempat ada kebebasan. Pada kebebasan di sini seperti tadi pada teori kontrol, di mana kita bebas untuk menyampaikan pendapat, bebas untuk mengontrol diri sendiri, kemudian bebas untuk menyampaikan pendapat. Di sini memiliki pilihan untuk mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir ada kesenangan, di mana ketika anak-anak pada jam istirahat kita melihat mereka ada bermain, berhumor, melakukan jokes bersama teman-temannya, antusias ketika melihat temannya bermain atau berolahraga, dan tertawa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Jadi di mana motivasi perilaku manusia ini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk menghindari ketidaknyamanan, maka pada motivasi intrinsik biasanya tujuannya adalah yang pertama itu tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia takut dihukum. Kita saja Bapak Ibu biasanya, wah daripada nanti ditagi-tagi sama dosen, ketika PPG ini pasti mengerjakannya dengan antusias. Akhirnya termotivasi, apalagi melihat teman sudah ada yang mengumpulkan tugas terlebih dahulu. Sama seperti saya juga Bapak Ibu, ini termotivasi akan cepat-cepat menyelesaikan tugas aksi nyata ini karena sudah teman-teman sebagian besar sudah mengumpulkan. Nah, itu merupakan motivasi ekstrinsik yang kita dapat dari lingkungan. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti ini pengakuan. Misalnya nih, salah satunya mungkin jika mungkin niat saya di sini bukan hanya untuk berbagi ilmu, kemudian bukan hanya untuk melakukan implementasi aksi nyata, mungkin selain itu dapat mungkin dihargai oleh teman-teman di mana di sini mungkin Bu Vera udah bisa untuk melakukan webinar sederhana seperti itu. Nah, itu salah satu motivasi ekstrinsik yang diharapkan kita atau seseorang ketika melakukan sesuatu. Dan yang motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari intrinsik artinya dari dalam diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita menginginkan hal yang bagaimana yang ingin kita bentuk pada diri kita, menjadi vibes atau image yang baik, ataupun membentuk diri kita sebagai image yang buruk atau negatif. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi Bapak Ibu. Sebenarnya kita Bapak Ibu sekalian, kita tuh sudah melakukan hal ini pada kegiatan pembelajaran, pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Kita sudah melakukan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi kita tuh sebenarnya malah tidak tahu perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sama seperti saya Bapak Ibu, tidak juga mengetahui perbedaan antara ketiga ini tadi. Jadi ada hukuman, kemudian di sini ada konsekuensi, restitusi. Bapak Ibu masih mendengarkan saya? Takut nanti zoomnya tiba-tiba udah habis. Masih oke. Karena waktunya nih sangat sedikit seperti itu. Pada hukuman ini biasanya Bapak Ibu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah gitu. Jadi melihat anak melakukan kesalahan pada zaman dulu, misalnya nggak hafal perkalian, cepek pakai mistar gitu kan. Nah, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan atas apa yang dilakukan guru. Jadi tahu-tahu nggak hafal kalian, tahu-tahu dipukul gitu. Bersifat satu arah ya tadi, dari guru kepada siswa. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Psikisnya seperti ini Bapak Ibu, seperti kamu bodoh ya, perkalian aja nggak hafal. Nah gitu, termasuk salah satu penghukuman psikis. Kemudian ada konsekuensi.
Dimana kalau konsekuensi ini Bapak Ibu ini tadi dari apa yang kita lakukan pada disiplin positif Bapak Ibu, dimana perlakuan disiplin positif yang kita sudah membuat keyakinan kelas, membuat persetujuan bersama-sama, kesepakatan di kelas, tetapi dilanggar oleh anak tersebut dengan alasan tertentu. Nah, maka dia akan menerima konsekuensi. Pada konsekuensi ini dia yang pertama terencana atau disepakati sesuai aturan. Jadi anak-anak, kamu tadi terlambat. Konsekuensinya kamu tidak dapat pembelajaran dari awal. Seperti itu. Artinya dia tidak bisa untuk mendapatkan pembelajaran, misalnya, Bu, tolong dong Bu, ulangi lagi dong materi yang tadi saya tidak tahu. Nah, itu konsekuensinya Bapak Ibu. Artinya dia sudah tahu konsekuensi dari kita dan kepada anak tersebut. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Jelas dia tidak nyaman Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini kan anak-anak tadi kalau dia sudah mendapatkan konsekuensi dari apa yang dia lakukan, jelas ada yang tidak nyaman, merasa tidak nyaman. Kemudian sifat guru selalu memonitor murid, ya otomatis dari sini kita memonitor murid Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk restitusi ini akan lebih baik dibandingkan dengan hukuman dan konsekuensi, di mana proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, untuk restitusi ini Bapak Ibu ini lebih diutamakan seperti percakapan Bapak Ibu. Jadi ketika anak-anak itu melakukan kesalahan, kita dudukkan bersama. Misalnya Ibu Binti bersama, misalnya anggap saja Bu Reka di sini sebagai siswa. Nanti Bu Binti akan mengklarifikasi apa saja sih yang membuat Bu Reka tidak nyaman, apa yang membuat Bu Reka melakukan kesalahan tersebut, kenapa, pelanggaran apa, keyakinan apa yang telah dilanggar Ibu Reka sehingga terjadi restitusi yang dia alami seperti itu. Nanti akan saya berikan contoh videonya jika sempat Bapak Ibu, jika waktunya. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Pertama penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mau tanya, Bapak Ibu selama ini merasa menjadi penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, atau sebagai pemantau dan atau manajer? Boleh Bapak Ibu menanggapi? Bapak Ibu? Ya Bu, pemantau. Pemantau, oke. Ada lagi Bapak Ibu? Teman. Teman, oke. Selanjutnya? Manajer. Manajer, oke. Selain itu Bapak Ibu, ada yang merasa pernah menjadi seorang guru yang penghukum atau pembuat rasa bersalah, mungkin karena terlalu emosi, seperti itu Bapak Ibu, pernah? Ayo aku. Kadang-kadang, termasuk saya Bapak Ibu. Iya. Termasuk saya Bapak Ibu. Iya, jadi termasuk saya sendiri Bapak Ibu juga pernah mengalami berada di posisi dimana sebagai penghukum. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, saya pernah Bapak Ibu untuk, kamu kok gini ya? Kok gini nih? Artinya kita langsung menunjuk pada dia, tidak mencari tahu dulu alasan apa yang menyebabkan dia melakukan kesalahan tersebut. Pembuat rasa bersalah tadi, kita membuat rasa bersalah, kita makin menyalahkan apa yang ia lakukan seperti itu, tapi tanpa mencari tahu alasannya. Teman, nah ini akan lebih baik dibanding penghukum dan pembuat rasa bersalah, di mana kita menjadi teman, merangkul apa yang ia inginkan, kita peduli terhadap apa yang dia cita-citakan, kemudian kita peduli terhadap mungkin ada sedikit masalah di dalam keluarganya yang mungkin mempengaruhi pada kegiatan belajarnya. Kalau pada pemantau di sini memantau sekaligus di sini juga sebagai teman. Ada juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi pemantau di sini tidak hanya memantau Bapak Ibu, tetapi dia juga merangkul sebagai teman. Nah, yang paling utama adalah posisi di mana kita sebagai manajer, di mana di sana kita akan terlibat sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai pengatur di dalam kondisi di sekolah atau di kelas seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi usahakan kita sebagai guru bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pembuat rasa bersalah, tapi usahakan menjadi yang paling baik posisi, yaitu sebagai manajer seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, ini 5 contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasus. Nah, ini Bapak Ibu kasusnya nih. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera.
Yang penghukum nih, kalau zaman dulu saya ngalami Bapak Ibu, hormat pada bendera selama 1 jam, sering itu sering terlihat. Bukan saya sendiri tapi maksudnya ke teman-teman, misalnya hormat ke bendera. Kemudian pembuat rasa bersalah, berapa kali coba Bapak sudah memberitahu kamu loh selalu saja mengecewakan ibu. Nah gitu, ini termasuk salah satu contoh kasus di mana sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada kasus siswa tidak memakai, sama masih seperti tadi, teman. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Ayo tolong bantu ibu ya. Sekali ini aja. Ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, ini adalah komunikasi kita sebagai guru tetapi memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian ada pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Nah, ini kita akan menjelaskan konsekuensi yang ia dapat setelah dia melakukan kesalahan atau pelanggaran. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Artinya kalimat-kalimat ini sebenarnya sudah pernah kita ucapkan ya Bapak Ibu, benar nggak? Iya, jadi memang sudah pernah kita ucapkan, tapi kita nggak tahu Bapak Ibu ya itu tuh sebagai apa, posisinya sebagai apa, seperti itu. Baik, selanjutnya untuk yang pertama, untuk yang paling puncak yaitu sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, disinilah akan terjadi komunikasi 2 arah Bapak Ibu. Dan selanjutnya di sini posisi kontrol aku, saya kecewa sekali dengan kamu. Coba kalau menurut ibu ini masuk kemana nih Bu, Bapak Ibu sekalian? Ini pertanyaan itu Bapak Ibu. Sebagai pembuat rasa bersalah, penghukum, pemantau, teman, atau manajer? Saya kecewa sekali loh dengan kamu. Kira-kira apa? Pak Nurdianto atau Pak Asrori, Bu Reka, Bu Nursil? Gimana Bu Binti? Membuat rasa bersalah, Bu. Iya, bener. Ya, dia termasuk pada pembuat rasa bersalah. Jadi, ya udah kita ngerasa ketika orang udah ngomong gitu Bu ya kepada kita, otomatis Allah ngerasa salah nih telah melakukan kesalahan tadi. Kemudian ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini juga bisa masuk pada pembuat rasa bersalah ya Bapak Ibu. Kamu tidak pernah melakukannya. Gimana Bapak Ibu? Saya cek waktu dulu ya. Oke, tinggal 5 menit lagi nih. Oke, kita lanjut. Bapak Ibu sekalian, masih ada di tempat? Masih? Oke. Nah, di sini masih. Oke, di sini ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Saya percepat saja keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan itu biasanya Bapak Ibu dibuat satu arah. Tetapi kalau keyakinan kelas itu biasanya bisa kita buat 2 arah. Iya Bapak Ibu. Jadi mungkin kita bisa menanyakan pendapat anak-anak untuk apa saja yang perlu kita tuliskan nanti di peraturan kelas kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nih, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif, kemudian sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Seperti itu. Kemudian di sini ada segitiga restitusi Bapak Ibu. Apa itu segitiga restitusi? Di mana ini adalah proses kita untuk memvalidasi atau mengetahui tadi bagaimana jika seorang anak mendapatkan kasus atau suatu masalah. Jadi suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di dalam segitiga restitusi ini ada yang pertama menstabilkan identitas. Jadi kemudian ada memvalidasi tindakannya, dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada sebenarnya contohnya Bapak Ibu, ya. Ini berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Nah, ini nanti Bu, kalimat ini yang bisa kita sampaikan ke anak-anak. Oke, ketika menstabilkan identitas, oke anak sayang, berbuat salah itu wajar, seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, atau ibu juga pernah melakukan itu.
Kemudian ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan kamu berhak merasa begitu. Kemudian ada lagi validasi tindakan. Di sini kamu pasti punya alasan ya melakukan hal itu. Nah, dan mungkin untuk contoh ini nanti bisa saya share ke Bapak Ibu ke secara japri ya Bapak Ibu, karena mungkin waktu yang tidak memungkinkan untuk kita jelaskan di sini karena waktunya terlalu sempit seperti itu. Oke, saya cukupkan Bapak Ibu sekalian materi tentang budaya positif. Nah, hal ini mungkin nanti jika Bapak Ibu mempunyai ya hal-hal yang ingin ditanyakan, masih ada sedikit waktu 1 menit sebelum kita tiba-tiba nanti menghilang dari peredaran. Ibu Dewi boleh kalau mau ada yang ditanyakan. Ada Bu tadi itu bahas. Boleh. Ya, yang hukuman tadi sih Bu punishment. Terus itu tadi kan katanya kita nggak boleh disiplin apa Bu tadi Bu? Positif, disiplin positif. Ya. Pokoknya intinya kita disiplin positif, katanya kan nggak boleh. Nanti kalau misalnya nggak melakukan gitu, Ibu kasih hukuman atau misalnya kita ngasih syarat kan gitu. Nah, pertanyaan saya baiknya itu yang seperti apa Bu? Kalau misalnya kita memang nggak boleh, karena memang jujur itu masih sering saya lakukan. Iya. Iya. Saya ribut nanti istirahatnya ini loh telat. Iya. Nah, kita lebih cenderung Bapak Ibu, terima kasih Bu Dewi. Sebenarnya kita lebih cenderung biasanya masih ke konsekuensi. Nah, tapi yang lebih baik itu adalah pada tingkatan tertinggi, yaitu restitusi. Dimana tadi Bapak Ibu kita harus menguasai ada tiga tahap pada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasinya, lalu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, seperti itu. Misalnya tadi kan dia tidak pakai atribut, kenapa kamu nggak pakai atribut gitu. Nah, itu ada prosesnya, artinya kita ngobrol dari hati ke hati seperti itu Bapak Ibu. Mohon maaf nanti Bapak Ibu sekalian jika tiba-tiba kita terkeluar dari Zoom. Saya ucapkan terima kasih yang sudah sempat hadir pada sore hari ini. 15 orang luar biasa sudah mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir ini. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan terkait dengan apa yang saya sampaikan, saya siap menjawab pertanyaan secara pribadi. Nanti silahkan di japri atau dikirimkan di grup Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ibu Ona, Ibu Binti, Ibu Dewi, kemudian Ibu Mas Ayu sudah sempat hadir, Ibu Eca. Ini teman-teman, ini ada teman saya Ibu Eca Srianti, ini Ketua APK SPGRI, kemudian ada Ibu Farida, itu Ketua MGMP Bahasa Indonesia, ada Ibu Elda Triana, Pak Nurdianto, Pak Asrori. Terima kasih saya ucapkan sudah membantu kegiatan saya pada sore hari ini. Pak Ahmad Ria Aroni, kemudian Bu Narhayati dan Ibu Fitri. Mohon maaf jika ada yang tidak tersebut Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Eca. Iya. Saya doakan Bapak Ibu sekalian yang sudah melancarkan urusan saya doakan juga semoga urusan kalian dilancarkan oleh Allah tanpa kendala apapun, dimudahkan.